Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon izin Bapak dosen pengampu mata kuliah sistem digital. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai multiplexer atau kita kenal sebagai MUX. Namun sebelum masuk ke inti pembahasan, mohon izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya I Gusti Ngurah Agung Yuda Dharma dengan 3 digit NIM akhir 014 dan kedua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Grisela Santoso dengan NIM 2508561015. Perkenalkan, nama saya Made Satya Kinanta dengan NIM 2508561013. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Baik, pada slide ini kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai multiplexer atau yang disebut MUX. Jadi, multiplexer merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa sinyal input menjadi satu sinyal output. Jadi, nanti akan terdapat beberapa sinyal yang memiliki jalur tersendiri, dan MUX akan memilih salah satu input yang nantinya dibutuhkan dan meneruskannya ke output tunggal. Secara sederhana, MUX bisa kita ibaratkan sebagai saklar pemilih yang menentukan data mana yang harus lewat berdasarkan sinyal kendali atau select lens yang nantinya akan terpilih. Lalu untuk contoh penerapannya dapat kita lihat di samping, yakni seperti lift elevator yang memiliki lantai mana yang akan dijadikan tujuan. Lalu terdapat remote TV yang menyalurkan perintah sesuai tombol yang ditekan. Lalu ada keyboard yang menentukan satu karakter dari banyak tombol yang tersedia. Dan semua contoh ini menunjukkan bagaimana sebuah sistem memilih salah satu data dari banyak kemungkinan input. Lalu slide berikutnya kita akan mengenal mengenai kegunaan multiplexer. Multiplexer memiliki beberapa peran yang sangat penting di bidang teknologi. Yang pertama yakni pada sistem komunikasi, MUX memungkinkan banyak sinyal dikirim melalui satu jalur komunikasi. Dan dampaknya penggunaan bandwidth menjadi jauh lebih efisien sehingga pengiriman data bisa berlangsung lebih cepat dan juga hemat sumber daya. Yang kedua, pada sistem komputer, multiplexer juga digunakan dalam proses pengolahan data dan pengendalian memori. Contohnya itu seperti CPU yang sering menggunakan MUX atau memilih data mana yang akan dibaca atau ditulis. Selanjutnya, dalam sistem transmisi data, MUX membantu mengurangi jumlah kabel yang diperlukan. Dengan satu jalur yang bisa digunakan secara bergantian, rangkaian elektronik menjadi lebih rapi dan biaya perangkat keras pun akan berkurang. Jadi, fungsi utama MUX bukan hanya sekedar memilih input, tetapi juga memberikan efisiensi pada sistem digital secara keseluruhan. Berikutnya pada slide ini kita akan mengenal mengenai cara kerja dari multiplexer, yakni cukup sistematis, yakni menggunakan sinyal selektor untuk menentukan input mana yang akan diteruskan ke output. Jumlah sinyal selektor ini berhubungan langsung dengan jumlah input yang tersedia. Dan hubungan ini dapat ditulis dengan rumus N sama dengan 2 pangkat M, di mana N adalah jumlah input dan M adalah jumlah bit selektor. Artinya jika kita memiliki 2 bit selektor, maka multiplexernya dapat memiliki 4 input, dan jika selektornya 3, maka jumlah inputnya menjadi 8. Sama halnya seperti 2 pangkat 2 yakni 4, dan jika selektornya 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 inputannya nantinya, dan seterusnya. Baik, berikutnya pada slide ini kita akan mengenal jenis-jenis multiplexer, yakni yang pertama ada MUX 2-to-1 yang memiliki 2 input dan 1 sinyal selektor. Berikutnya ada MUX 4-to-1 dengan 4 input dan 2 sinyal selektor. Dan yang paling kanan adalah MUX 8-to-1 dengan 8 input dan 3 sinyal selektor. Inilah yang saya maksud dari 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3-nya itu adalah selektornya yang paling kanan, sama dengan 8, dan 8 itu ada inputnya, dimulai dari 0 sampai juga 7. Begitu juga sama yang di tengah, yakni MUX 4-to-1, selektornya terdapat 2 dan inputnya terdapat 4 hingga seterusnya. Dan dari ilustrasi ini kita bisa melihat pola bahwa jumlah input selalu mengikuti persamaan input 2 pangkat selektor.
Jadi dapat disimpulkan semakin banyak bit selektor yang digunakan, maka semakin banyak input yang dapat ditangani. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis dari multiplexer. Jadi, multiplexer ini memiliki banyak jenis. Yang saya jelaskan untuk saat ini itu ada 2-to-1 multiplexer, 4-to-1 multiplexer, dan 8-to-1 multiplexer. Jadi, perbedaannya itu ada di jumlah inputnya. Kalau di tuan multiplexer itu inputnya ada 2 dan selektornya itu 1. Kalau for tuan multiplexer itu inputnya 4, selektornya 2, dan X1 itu inputnya 8, selektornya 3. Jadi, jumlah selektornya itu atau jumlah inputnya itu sama dengan 2 pangkat selektor. Jadi misalkan kita punya 4 input, maka selektornya itu ada 2 pin. Kalau tutuan, kita hanya perlu 1 selektor karena 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Nah, kalau 4 itu kan 4 sama dengan 2 pangkat 2 dan 8 itu 2 pangkat 3. Baik, lanjut. Nah, di sini ada tabelnya. Kalau S-nya 0, berarti outputnya adalah I0. Kalau S-nya 1, outputnya I1. Nah, kita lihat di tabel kebenaran ini. Nah, jika S-nya 0, kita hanya melihat I0-nya saja. Jadi, I0 itu kita teruskan ke output. Jadi, yang keluar 01, 01. Nah, kalau S-nya 1, dia hanya yang dilihat itu di I1. I1 baru kita teruskan ke output yang jadinya 0011. Setelah itu kita bisa membuat dengan keymaps. Nah, ini kita bisa lihat 0110 ini cuma dibalik dan 0011. Jadi kita mendapatkan persamaannya menjadi SI0 ditambah SI1. Setelah kita mendapatkan persamaannya tersebut, kita bisa membuat rangkaiannya. Kita lihat terlebih dahulu rangkaiannya itu seperti ini. Setelah itu kita bisa cara kerjanya. Jadi, misalkan S-nya 0, apapun yang di-N-kan dengan 0, hasilnya pasti 0. Jadi mau berapapun nilai jadi mau berapapun nilai I1, outputnya itu udah pasti 0. Sedangkan I0 di-N-kan dengan 1, outputnya adalah pasti I0. Nah, kita beranjak ke S-nya yang 1. Jadi, itu kebalikannya. Berapapun nilai 0-nya, sudah pasti, kalau di-N-kan sudah pasti 0. Nah, ketika kita OR-kan ini, yang berbeda adalah hanya I1-nya saja. Baik, kita lanjut ke multiplexer yang 4-to-1. Jadi sama saja cara kerjanya seperti yang 2-to-1. Di sini kita bisa melihat inputnya itu ada 4 dan selektornya itu ada 2. Nah, di tabel kebenaran ini S10, S0, S00, outputnya itu I0, S10, S01, outputnya itu I1, dan S11, S00 itu outputnya I2, S11, S01 outputnya I3. Jadi kita juga bisa mencarinya itu dengan cara ini 2 dipangkatkan dengan 1 sama dengan 2, dan ini 2 dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Kenapa dipangkatkan dengan 1 dan 0? Karena ini S1, jadi 2 pangkat 1, S0, 2 pangkat 0. Lalu kita bisa kalikan ini, 0 dikali 2, 0 dikali 1. Jadi, 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 1 sama dengan hasil keluarnya adalah 0. Jadi, 0. Lalu yang ini, 0 dikali 2, 1 dikali 1. Jadi 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 itu hasilnya 1, jadi I1. Lalu S1 ini
1 S00, jadi 1 dikali 2, 2, ditambah 0 dikali 1, 0, hasilnya 2. Lalu yang terakhir, 1 dikali 2, 2, ditambah 1 dikali 1, 1, hasilnya jadi I3. Lalu kita mendapatkan persamaannya, yaitu output sama dengan S1 S0I0 ditambah S1 S0I1 ditambah S1 S0I2 ditambah S1 S0I3. Untuk cara kerjanya, ini kita bisa lihat rangkaiannya terlebih dahulu setelah kita mencari persamaannya. Lalu kita pemanasan ke tabel kebenaran. Nah, kita misalkan dengan S1-nya itu 1 dan S0-nya itu 0. Jadi, outputnya itu kan I2. Jadi, kita hanya melihat I2 saja, dan yang berefek juga I2-nya saja, dan yang lainnya ini 0. Apapun yang ini itu di-N kan hasilnya 0, dan yang hanya berefek itu ada di I2 saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi rangkaian dari multiplexer ini. Jadi pada slide sebelumnya telah terdapat beberapa rangkaian dan juga bagaimana tabel kebenarannya. Nah, jadi simulasi rangkaian ini bertujuan untuk apakah rangkaian tersebut dapat menghasilkan nilai output yang sama dengan tabel kebenarannya. Jadi kita mulai dari multiplexer yang 2 to 1. Nah, jadi kita lihat di slide sebelumnya. Nah, jadi di sini ada rangkaiannya dan juga tabel kebenarannya. Jadi di sini rangkaian ini kita akan mencoba untuk mengetesnya untuk menghasilkan tabel kebenarannya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada nilai selektor dan juga output. Jadi di sini kita akan mencoba bahwa nilai selektor ini untuk yang pertama kita akan menolkannya atau kita tidak nyalakan, yang akan menghasilkan output dari input yang pertama atau I0. Lalu yang kedua, ketika kita menyalakan selektornya, maka output yang dihasilkan adalah I1-nya atau input yang kedua. Jadi bagaimana sih untuk rangkaiannya? Jadi untuk rangkaian itu sendiri sebenarnya ada banyak bentuknya. Asalkan kita tahu bagaimana cara memposisikan gerbang logikanya. Seperti yang kita lihat di sini, untuk di selektor kita lihat ada gerbang inverter. Di inverter ini kita sambungkan dengan input yang pertama dan digabungkan dengan gerbang N. Lalu yang kedua, ada nilai selektor yang langsung disambungkan dengan input yang kedua dengan gerbang N. Lalu kita gabungkan dengan gerbang OR. Nah, ini adalah bentuk rangkaian yang pertama, tapi kita bisa ubah lagi rangkaiannya seperti ini. Nah, jadi di sini rangkaiannya itu yang multiplexer cucuan. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa tadi kan kita bilang bahwa selektor yang pertama itu dia diinverterkan lalu digabungkan dengan input yang pertama atau I0-nya dengan gerbang N. Lalu yang kedua, selektor digabungkan dengan gerbang N yang digabungkan dengan input yang kedua atau I1-nya. Lalu keduanya ini digabungkan dengan gerbang OR. Nah, ini bagaimana apakah rangkaian ini dapat menghasilkan tabel kebenaran yang kita buat tadi atau yang telah ada. Nah, ini yang kita ingat bahwa tadi di tabel kebenaran ketika nilai selektor itu 0, maka outputnya hanya dijalankan hanya menghasilkan input dari I0-nya atau input utamanya. Jadi untuk yang kedua, kita ketika selektornya itu nyala, maka output yang jalan itu adalah input yang kedua atau I1-nya. Jadi kita coba apakah benar. Nah, jadi kita coba itu yang pertama ketika nilai selektornya itu 0. Nah, jadi di selektor ini kan sudah bernilai 0. Nah, jadi kita coba apakah benar ketika selektornya 0 ini akan menjalankan input 0-nya atau input utamanya. Jadi kita coba saja ketika I0-nya 0, maka hasilnya 0. Itu benar. Lalu ketika I0-nya itu bernilai 1, maka hasilnya itu nyala. Berarti benar bahwa ketika selektornya ini 0 akan menghasilkan output yang sama dengan input 0-nya. Tapi apa yang terjadi ketika selektornya 0 tapi kita input 2-nya kita nyalakan? Ketika kita nyalakan,
maka hasilnya itu tidak terjadi apa-apa, maupun dimatikan juga tidak berdampak apa-apa. Jadi benar bahwa ketika selektornya 0 itu akan menghasilkan output yang hanya dijalankan dari input pertamanya. Nah, lalu kita coba ketika selektornya bernilai 1. Nah, jadi pada tabel kebenaran tadi, ketika selektornya 1, maka outputnya yang jalan itu adalah input yang pertama, input I1-nya atau input yang kedua. Nanti kita coba ketika I1-nya dinyalakan, maka hasilnya nyala. Tapi kalau kita matikan, maka hasilnya juga mati. Lalu apa yang terjadi ketika kita menjalankan I0-nya? Jadi ketika kita nyalakan, maka tidak ada hasil yang jalan. Lalu ketika kita matikan, dia tidak jadi apa-apa. Jadi terbukti di sini bahwa ketika selektor yang menilai 1 itu hanya menghasilkan output dari I1-nya saja. Nah, itu untuk yang MUX cucuan. Sekarang kita lanjut ke yang MUX for cuan. Kita lihat di sini. Nah, jadi di sini ada implementasi kebenarannya. Jadi di sini ada rangkaiannya dan juga tabel kebenarannya. Jadi di sini ada tabel kebenarannya, itu ada dari indikator, sektor 1, S1 atau S dan juga S0. Dan juga di sini ada outputnya. Jadi kondisi pertama ketika S1 dan S0 itu bernilai 0 atau masih mati, maka menghasilkan output dari I0-nya atau input pertama. Lalu yang kedua, ketika S1-nya itu 0 dan juga namun S0 itu bernilai 1, maka outputnya itu I1 atau menghasilkan input yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika S1 itu bernilai 1 dan S0 itu bernilai 0, maka menghasilkan output I2, input ketiganya. Lalu yang terakhir, ketika kedua selektor ini bernilai 1, maka menghasilkan output I3 atau input keempatnya. Nah, jadi kita mencoba untuk membuat rangkaiannya di circuit maker. Jadi kita buat rangkaiannya ini seperti ini. Nah, jadi di sini ada rangkaian MUX for cuan. Jadi di sini kita akan mencoba apakah benar rangkaian ini akan menghasilkan yang sama dengan tabel kebenarannya. Jadi kita coba untuk yang pertama tadi kan kondisinya ketika kedua nilai selektor ini bernilai 0. Jadi ini 0 dan juga 0. Akan menghasilkan output I0. Apakah benar? Jadi kita coba ketika I0-nya ini nyala, lampunya juga nyala. Namun ketika ini mati, maka lampunya juga mati. Tapi benar bahwa menghasilkan output I0. Tapi apa yang terjadi kita menyalakan I yang lain, jadi kita nyala matiin itu dia tidak berdampak apa-apa. Jadi yang terpilih itu untuk menjadi output adalah I0. Lalu kondisi kedua, ketika S0 itu bernilai 1. Jadi kita nyalakan S0-nya. Jadi ketika S0-nya ini nyala, tadi outputnya itu akan menghasilkan yang I1 ini. Jadi kita coba nyalain. Nah, hasilnya nyala. Ketika kita matikan, dia akan mati. Nah, lalu ketika yang lain tidak berdampak apa-apa. Lalu yang ketiga, ketika kondisi S1-nya bernilai 1 dan S0-nya bernilai 0. Jadi kita matikan S0-nya dan kita nyalakan S1-nya. Maka tadi di tabel kebenaran yang menjadi output adalah I2. Jadi kita coba I2-nya. Ketika I2 nyala, hasilnya nyala. Ketika I2-nya mati, lampunya juga mati. Berarti itu benar. Tetapi ketika yang lain kita mainkan, dia tidak berdampak apa-apa. Lalu yang terakhir, kondisi ketika kedua selektor ini bernilai 1. Jadi kita nyalakan keduanya. Jadi di tabel kebenaran itu akan menghasilkan output dari I3-nya. Jadi kita coba nyalakan I3 ya, maka lampunya nyala. Namun ketika I3 kita matikan, lampu juga mati. Jadi untuk input yang lain ketika kita mainkan tidak berdampak apa-apa. Nah, jadi terbukti bahwa rangkaian-rangkaian inilah yang dapat membuat rangkaian MUX. Jadi rangkaian yang ini
untuk membuat MUX cuan, dan ini adalah rangkaian untuk membuat MUX for cuan. Nah, tetapi apakah kita bisa mengganti gerbang logika ini menjadi gerbang universal seperti NAND atau NOR? Nah, jadi jawabannya adalah bisa. Nah, kenapa bisa? Karena NAND dan NOR itu dapat menggantikan gerbang logikanya. Jadi ketika N ini bisa digantikan dengan NAND dan juga NOR, inverter ini juga bisa digantikan dengan NAND dan juga NOR. Nah, jadi bagaimana bentuk rangkaiannya? Jadi yang pertama kita akan bahas bagaimana bentuk nilai NAND, bentuk gerbang NAND only untuk MUX cuan. Jadi kita geser dikit. Nah, jadi di sini ada MUX cuan ketika menggunakan gerbang NAND. Jadi rangkaiannya ini hanya memakai gerbang NAND saja tanpa ada gerbang-gerbang yang lainnya. Namun bagaimana sih cara mengubah gerbang yang awal ini menjadi gerbang NAND? Nah, jadi gerbang-gerbang NAND ini kalau misalnya kita mencoba itu bisa saja, tapi ada alternatif lain, yaitu ketika kita membuka Wikipedia. Nah, jadi di Wikipedia itu ada banyak cara-caranya untuk mengubah gerbang NAND menjadi gerbang-gerbang logika sebelumnya. Nah, jadi kita bisa dilihat di sini gerbang yang ini itu menandakan gerbang NOT yang digantikan dengan NAND. Jadi gerbang NOT itu ketika menggunakan NAND itu caranya adalah kedua nilai ini merupakan nilainya sendiri lalu digabungkan dengan NAND. Jadi selektor ketemu dengan gerbang NAND akan menghasilkan S negasi, selektor yang dinegasikan. Lalu di sini untuk nilai N digantikan dengan gerbang NAND itu caranya kedua input yang berbeda digabungkan dengan NAND. Nah, jadi untuk gerbang NAND yang ini disalurkan lagi ke gerbang NAND namun dengan dirinya sendiri. Nanti di sini akan menghasilkan gerbang N. Lalu yang di sini ini adalah gerbang untuk OR ketika menggunakan NAND. Jadi kedua hasilnya tadi dimasukkan ke NAND, lalu dimasukkan lagi ke NAND yang terakhir yang menghasilkan nilai OR. Jadi apakah hasilnya sama seperti tadi? Jadi kita ambil contoh saja untuk MUX cuan. Untuk tabel kebenarannya tadi kan ketika S-nya 0, yang outputnya itu adalah I0 nya. Lalu untuk ketika S-nya itu bernilai 1, maka outputnya itu I1 nya. Jadi kita coba, ini kan S-nya bernilai 0. Kita coba ketika I0 nya kita nyalakan, hasilnya nyala. Kita matikan, hasilnya mati. Lalu ketika kita mainkan yang I1 nya, tidak berdampak apa-apa. Yang kedua, ketika S-nya selektor ini bernilai 1. Jadi kita coba ketika hasilnya 1 kan, ketika selektornya 1, maka menghasilkan output I1 nya. Jadi kita coba mainkan I1 nya. Jadi ketika nyalakan, maka hasilnya nyala. Kemudian ketika kita matikan, maka ini juga mati. Apakah I0 nya ini tidak berdampak? Nah, jadi kita mainkan. Jadi I0 ini tidak berdampak sama sekali ke penyalaan lampunya. Jadi rangkaian ini dapat menggantikan rangkaian yang awalnya. Jadi rangkaian ini lebih simpel karena kita hanya menggunakan gerbang NAND saja tanpa ada jenis gerbang lainnya seperti ada NOT, AND, dan juga OR. Jadi kita hanya simpel saja, yaitu menggunakan satu gerbang, itu gerbang NAND. Hal ini juga berlaku ke yang MUX for cuan. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi sekian untuk simulasi dari rangkaiannya. Jadi ternyata itu adalah materi terakhir yang kita sampaikan. Sekian pemaparan materi terkait dari multiplexer. Kami mohon maaf ketika pemaparan materi tadi terdapat kekurangan baik dalam materi maupun penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua.